Jing Hongchen memandang Xiao Hongchen dan berkata, "Nak, kamu dilahirkan pada waktu yang salah. Jika Anda menghindari periode waktu ini, Anda akan menjadi tokoh terkemuka di era lainnya. Sayangnya Akademi Shrek memiliki terlalu banyak talenta di era ini. Mereka telah menekan Anda, sehingga Anda tidak dapat memenuhi potensi Anda. Anda bahkan telah menyia-nyiakan banyak potensi untuk mencoba meningkatkan kultivasi Anda, meninggalkan efek samping. Jika tidak, Anda akan menjadi judul Douluo mengingat jumlah sumber daya yang kami curahkan kepada Anda." Ketika Xiao Hongchen berkompetisi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental untuk kedua kalinya, dia telah menggunakan semacam metode khusus untuk meningkatkan budidayanya. Dia telah potensinya sendiri untuk segera menjadi Soul Sage. Dia bersiap untuk bersinar di turnamen, tapi siapa yang tahu bahwa dia masih akan kalah secara tragis? Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya. Setelah itu, ia baru memulihkan energi vitalnya setelah pulih selama 5 tahun. Meskipun dia telah berkultivasi tanpa kenal lelah selama bertahun-tahun, budidayanya masih tertinggal jauh dari saudara perempuannya. Dia baru saja menjadi Soul Douluo, tetapi Meng Hongchen sudah berada di peringkat 87. Segera, dia akan mencoba membuat terobosan untuk menjadi Titlet Douluo. Xiao Hongchen berjalan di depan Jing Hongchen dan mengambil botol anggurnya. Dia menenggak 2 suap darinya. Setelah ini, matanya menjadi merah saat dia berkata, "Shrek, ini semua salah Shrek. Merekalah yang menggagalkan takdirku. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan Akademi Shrek jika aku berhasil masuk ke aula kebajikan terkemuka dan mengendalikannya. Aku akan membiarkan Huo Yuhao dan yang lainnya menyaksikan Akademi Shrek dihancurkan." "Diam!" Jing Hongchen mengambil kembali botol itu. Dia sangat marah ketika berkata, "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa menurutmu kamu bisa menghancurkan Akademi Shrek sendirian? Ingat, jangan biarkan ide ini muncul kembali. Jika tidak, Anda akan melibatkan seluruh keluarga kami dengan Anda. Apakah kamu mengerti?" Xiao Hongchen membalas, "Kakek, bukankah kakek mengajariku membidik jauh dan luas sejak masa mudaku? Mengapa saya tidak bisa menghancurkan Akademi Shrek? Mengapa? Kamu tidak tahu batasanmu." Suara bernada rendah terdengar. Mereka bertiga tercengang pada saat bersamaan. Mereka menoleh ke arah suara itu. Pada malam hari, penerangan di dalam istana sangat redup. Pada saat ini, 2 sosok muncul secara bertahap. Mereka semua tercengang saat melihat kemunculan kedua sosok itu. Reaksi Xiao Hongchen adalah yang terbesar. Dia hampir melompat ke depan seketika. Saat dia melihat musuhnya, dia menjadi gelisah. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan diam-diam menatap mereka bertiga. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sama-sama sudah dewasa. Mereka tidak lagi semuda dulu. Meng Hongchen masih secantik sebelumnya. Namun, rambut Xiao Hongchen sudah mulai sedikit memutih, meskipun usianya masih kurang dari 30 tahun. Saat ini, dia akan memuntahkan api dari matanya ketika dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Namun, dia tidak melompat keluar pada akhirnya. Tepat sebelum dia pindah, Jing Hongchen menariknya kembali. Meng Hongchen memandang Huo Yuhao dengan bingung. Ketika dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Tang Wutong, wajahnya juga menjadi pucat. Dalam pikirannya, dia tidak akan pernah melupakan Wang Dong. Dia adalah cinta pertamanya. Namun, itu hanya berakhir dengan kesakitan. Setelah bertahun-tahun, hal itu masih sangat menyiksanya. Meng Hongchen memandang Tang Wutong dengan bingung dan bergumam, "Aku harus memanggilmu apa sekarang?" Tang Wutong juga terlihat sedikit canggung saat dia mengangguk padanya. Dia menjawab, "Saya Tang Wutong." "Tang Wutong? Bukankah kamu Wang Qr atau Wang Dong Er?" Meng Hongchen sedikit heran. Xiao Hongchen meraung, "Kakek, lepaskan aku." "Diam." Jing Hongchen tiba-tiba berdiri. "Pia." Xiao Hongchen ditampar. Saat ini, Jing Hongchen tampak lebih mendominasi daripada sebelumnya. Auranya yang menakutkan dan menekan dilepaskan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tersenyum. Dia bahkan tidak bergerak. Aura dari Jing Hongchen menghilang setelah jaraknya 10 meter darinya. Jing Hongchen bahkan tidak tahu keterampilan apa yang dia gunakan. Ekspresi Jing Hongchen berubah, dan dia berkata, "Kalian berdua, pergi sekarang juga. Tidak perlu mendapatkan bala bantuan. Cepat tinggalkan tempat ini dan kembali ke Radiant City." Dia sedang berbicara dengan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. "Tidak, aku tidak akan pergi." Xiao Hongchen masih menolak mendengarkan setelah ditampar. Dia telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Huo Yuhao, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Akankah budidayanya terhenti selama bertahun-tahun?
Dia seharusnya menjadi talenta generasi, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh puncak dunia ini lagi. Dia penuh kebencian saat ini. Dia paling membenci Huo Yuhao. Diam. Enyah. Jing Hongchen menjadi pucat. Ini. Apakah ini waktunya untuk menjadi emosional? Bahkan 5 Douluo transenden jahat dari gereja Roh Kudus kalah dari pemuda ini. Apa yang ingin dia andalkan untuk melawannya? Jing Hongchen pernah menjadi kepala aula kebajikan terkemuka. Dia punya banyak cara untuk mencari informasi. Dia tidak percaya bahwa 100 insinyur jiwa di istana mampu menangani Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mungkin mereka sudah mati. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencari jalan keluar bagi kedua cucunya saat ini. Kakek, kami tidak akan pergi. Bahkan jika kami mati hari ini, kami harus mati bersamamu. Meng Hongchen berjalan ke sisi Jing Hongchen, dan lapisan kabut putih perlahan muncul dari tubuhnya. Dia melepaskan Vermilion Clear Ichetoat miliknya, dan aliran udara putih menyelimutinya. Namun, mereka tidak bergerak menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ini karena dia sadar bahwa racun mematikannya tidak berguna melawan Ultimate Ice. Xiao Hongchen juga lebih sadar sekarang. Dia mengertakkan gigi dan berdiri di sisi lain Jing Hongchen. Cahaya keemasan gelap memancar dari tubuhnya. Dia melepaskan kodok emas berkaki 3 dan bersiap untuk bertarung. Ketika dia melihat bagaimana mereka bertiga siap bertarung, Huo Yuhao tertawa. Lalu, dia berkata, "Halmaster Hongchen, apakah kamu percaya padaku jika aku bilang kami di sini bukan untuk menyakiti kalian bertiga?" Jing Hongchen tercengang. Namun, dia tidak santai karena hal ini. Kalau begitu, apa yang kalian inginkan? Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di sini tanpa peringatan apapun. Bukankah mereka ada di sini untuk sesuatu? Jing Hongchen telah mendengar bahwa Huo Yuhao pernah memimpin Legiun Insinyur Jiwa untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Matahari Bulan, menyebabkan kerugian besar. Akankah dia benar-benar menunjukkan belas kasihan sekarang karena dia ada di sini? Penting untuk diketahui bahwa Kekaisaran Matahari Bulan bahkan telah mengepung kota Shrek belum lama ini, tetapi Huo Yuhao lah yang memaksa mereka mundur. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan menjawab, "Saya benar-benar tidak punya niat untuk membunuh siapapun. Sejujurnya, sudah bertahun-tahun berlalu, namun apa yang terjadi di masa lalu masih terpampang di depan mata kita. Meskipun kita pernah menjadi lawan, kita tidak boleh menjadi musuh jika kerajaan kita tidak berperang satu sama lain. Xiao Hongchen, Meng Hongchen, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Kalian berdua melatihku, sehingga aku bisa berkembang lebih cepat." Mata Xiao Hongchen memerah. "Apakah kamu memperlakukanku sebagai batu loncatan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak pernah. Saya hanya merasakan perasaan ini ketika memikirkan masa lalu. Kami tidak sebanding dengan Anda berdua di masa lalu. Namun, kami memiliki kemauan berjuang yang kuat. Akhirnya, kami keluar sebagai pemenang. Hanya saja kami tidak menyangka Anda akan mengambil jalan ekstrim seperti itu. Jika Anda tidak terlalu merangsang potensi Anda saat itu, kami akan tetap menjadi lawan sekarang. Itu sangat disayangkan. Apakah aku tidak cocok menjadi lawanmu sekarang? Xiao Hongchen sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengubahnya menjadi tong logam emas gelap. Cangkang emas gelap langsung ditembakkan ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikannya dengan lembut, menyebabkan suhu tiba-tiba turun. Detik berikutnya, cangkang emas gelap itu menghilang. Hanya Tang Wutong yang melihat celah kecil di udara tempat cangkang itu melewatinya. Celah itu melahap cangkangnya. Adapun di mana ledakannya, dia tidak tahu. Saat mereka berpindah-pindah di Kekaisaran Jiwa Surgawi selama beberapa hari terakhir, mereka juga telah berkultivasi. Mereka merasakan kekuatan spasial. Bagaimanapun, kekuatan spasial mungkin menjadi kunci terobosan mereka menuju Ultimate Douluo di masa depan. Saat ini, mereka telah mengembangkan pemahaman tentang kekuatan spasial. Penggunaannya sekarang sudah mulai berpengaruh. Ekspresi Jing Hongchen berubah. Dia tahu kekuatan apa yang baru saja dikeluarkan cucunya. Dia tidak menyangka hal itu akan menyakiti Huo Yuhao, tapi dia juga tidak menyangka hal itu akan dinetralkan dengan mudah. Huo Yuhao memang jauh lebih kuat dari yang saya duga. Bagaimana dia bisa melakukan ini meskipun dia masih sangat muda? Meng Hongchen sangat marah. "Huo Yuhao, kenapa kamu memamerkan kekuatanmu di sini? Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Huo Yuhao bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia menoleh ke Jing Hongchen. "Halmaster Hongchen, kami tidak ingin membunuh siapapun hari ini. Itu sebabnya saya harap Anda bisa meminta cucu Anda untuk mengekang perilakunya. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk ditanyakan. Katakan padaku jawabannya dan kita akan pergi."
Aku berjanji tidak akan menyakiti mereka juga. Bagaimana jika aku tidak menjawabmu? Jing Hongchen bertanya dengan dingin. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, saya tidak keberatan membantu Akademi Shrek menghilangkan beberapa potensi ancaman. Saya telah membunuh banyak anggota Kekaisaran Matahari Bulan selama beberapa tahun terakhir. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa jumlahnya lagi. 2 lagi tidak masalah. Ekspresi Jing Hongchen berubah. Apakah kamu mengancamku? Huo Yuhao tersenyum, jika menurutmu benar, maka itu benar. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Kekuasaan adalah segalanya. Jing Hongchen jelas-jelas ditakuti oleh Huo Yuhao. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa tidak merasa takut. Ketiganya tidak sekuat Huo Yuhao. Apalagi Tang Wutong ada bersamanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Jing Hongchen menoleransi penghinaan itu dan membuka tangannya lebar-lebar untuk menghentikan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Huo Yuhao bertanya, saya ingin tahu di mana pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berada saat ini. Terlalu merepotkan untuk menemukannya secara perlahan, dan saya kebetulan melewati kota Heavendou. Itu sebabnya saya di sini untuk bertanya kepada Anda. Beri saya informasi yang akurat, dan saya akan segera pergi. Jing Hongchen sangat marah. Kamu ingin aku mengkhianati kerajaanku? Tidak. Huo Yuhao mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya mengarahkan tangan kanannya ke arah Jing Hongchen. Saat dia mengangkatnya, matahari keemasan dan bulan biru perlahan muncul di belakangnya. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung dilepaskan. Su Sanxi benar. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong menyatukan jiwa bela diri mereka, mereka memiliki kemampuan Ultimate Do Uluo. Jing Hongchen berteriak, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Sebuah cakra melayang di depannya, dan cahaya merah terang bersinar. Itu berubah menjadi layar besar yang melindungi dia dan kedua cucunya. Huo Yuhao sedikit berempati saat dia memandangnya. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Tanpa ragu, Jing Hongchen telah melepaskan alat jiwa tipe pertahanan kelas 9 miliknya, Kerinduan Hongchen. Dibandingkan dengan insinyur jiwa kelas 9 biasa, Jing Hongchen jauh lebih kuat. Dia juga memiliki banyak alat jiwa kelas 9 yang kuat bersamanya. Namun, dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 9. Cahaya biru sedingin es menyala sebelum menghilang. Di langit, lapisan embun pagi muncul. Bekas goresan putih muncul di permukaan Kerinduan Hongchen. Jing Hongchen mengerang dan hanya merasa tubuhnya seperti dipisahkan. Dia merasa seperti sedang terkoyak. Perasaan yang menakutkan. Jing Hongchen ketakutan. Sebelum dia sempat bereaksi lebih jauh, Huo Yuhao sudah berada dalam Kerinduan Hongchen, dan Tang Wutong bersamanya. Suhu turun hingga negatif 150 derajat Celcius. Suhu yang sangat rendah adalah domain terbaik untuk digunakan. Entah itu Jing Hongchen, Xiao Hongchen atau Meng Hongchen, mereka semua merasa darah mereka seolah membeku. Kekuatan jiwa, darah, dan bahkan aura mereka tidak mengalir dengan baik. Mereka tidak punya pilihan selain mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk menjaga suhu tubuh. Setelah ini, mereka melihat senyuman di wajah Huo Yuhao. Itu bukanlah senyuman arogan, tapi itu memberi mereka perasaan bahwa mereka tidak bisa menolaknya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya pada mereka bertiga. Saat dia menggerakkan tangan kanannya, bilah cahaya emas gelap muncul. Dia memukul alat jiwa kelas 9 milik Jing Hongchen yang lain. Raungan naga bernada rendah bergema di depan Tang Wutong. Kepala naga emas keunguan memancarkan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menekan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen, yang hanya bisa berjuang dengan sekuat tenaga. Huo Yuhao dan Tang Wutong menggunakan teleportasi instan dan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di depan Xiao Hongchen. Xiao Hongchen, yang akan berubah menjadi cair, terkunci dalam kondisinya saat ini karena suhu rendah. Huo Yuhao menggerakkan udara, menutup ruang di sekitarnya. Hal ini menyebabkan tubuh Xiao Hongchen langsung membeku. Tubuh Tang Wutong bersinar terang dengan cahaya keemasan. Saat raungan naga yang nyaring bergema, serangan Jing Hongchen dan Meng Hongchen sepenuhnya dilahap oleh cahaya emas keunguan itu. Mereka sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman terhadap Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Tang Wutong kembali ke tempat mereka berada saat mereka langsung mundur. Namun, Xiao Hongchen ada di depan mereka saat ini. Xiao Hongchen emas gelap telah sepenuhnya membeku. Huo Yuhao menempelkan telapak tangannya ke kepala Xiao Hongchen. Dia tampak sangat tenang saat melihat ke arah Jing Hongchen. Tubuh Jing Hongchen bergetar. Bukan karena dia marah, tapi karena dia ketakutan. Dia terlalu kuat. Benar, dia sangat kuat. Setelah dia menyaksikannya secara pribadi, dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yuhao mengatakan semua yang dia lakukan sebelumnya, dan mengapa dia berjanji untuk melepaskannya.
Ketiganya sudah tidak layak lagi menjadi lawannya. Balas dendam yang dilontarkan Xiao Hongchen sebelumnya hanyalah lelucon. Seorang Ultimate Douluo yang baru berusia 20 tahun lebih? Sepertinya dunia ini benar-benar akan berubah. Langit memberi kekaisaran matahari bulan alat jiwa yang begitu kuat, tetapi mereka memberikan keanehan pada tiga kerajaan di benua Douluo yang asli. Siapa yang bisa menantang orang aneh seperti itu? Setidaknya itu tidak mungkin bagiku. Jing Hongchen menutup matanya karena kesakitan. Dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Jika itu terjadi 20 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, dia akan melindungi martabatnya sendiri bahkan jika itu harus mengorbankan menyaksikan cucu kandungnya meninggal di hadapannya, mengingat karakternya sebagai ketua aula dari aula kebajikan terkemuka. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia sudah tua. Dia sudah tua. Dia lebih menghargai keluarganya. Dia hanya memiliki 2 cucu yang luar biasa sekarang. Itu adalah seluruh harapannya. Mereka juga merupakan harapan keluarganya. Bawahan dan teman Jing Hongchen hampir semuanya tewas akibat ledakan besar itu. Kalau tidak, mengapa dia berada dalam kondisi seperti ini? Inilah sebabnya dia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa berkompromi, asalkan bisa menyelamatkan nyawa cucunya. Huo Yuhao mengangguk. Saat dia menjabat tangannya, Xiao Hongchen berada di depan Jing Hongchen lagi. Efek es pada tubuhnya juga hilang. Huo Yuhao bahkan tidak sedikit pun takut Jing Hongchen akan menarik kembali kata-katanya. Jika dia bisa menangkap Xiao Hongchen sekali, dia bisa melakukannya lagi. Xiao Hongchen masih gemetar bahkan setelah dia kembali normal. Dia tidak takut, tapi masih gemetar karena kedinginan. Dia sedikit linglung saat melihat Huo Yuhao. Jika dia masih memiliki energi saat dia marah, dia hanya akan merasa sedih sekarang. Ya, itu adalah kehancuran. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menolaknya? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia bahkan mengerti bahwa dia mungkin tidak akan pernah menemukan jawaban seumur hidupnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, saya tahu bagaimana menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih telah memberi tekanan pada saya saat itu. Terima kasih telah menjadi lawanku saat itu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Anda juga tidak perlu terlalu takut. Jika Anda ingin membalas dendam, saya menyambut Anda kapan saja. Namun, Anda harus bekerja lebih keras. Wajah Xiao Hongchen tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung. Jing Hongchen sangat marah. Pergilah, silakan pergi. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berada 250 km di selatan kota Heavendou. Mereka beristirahat di tempat yang dikelilingi pegunungan. Pergi. Jangan biarkan aku melihat kalian berdua lagi. Jika Huo Yuhao terus berbicara, dia mungkin akan kehilangan cucunya selamanya. Satu-satunya harapannya adalah mereka pergi sekarang. Hal terbaiknya adalah dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Huo Yuhao mengangguk pada Jing Hongchen. Kepala sekolah Hongchen, berhati-hatilah. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia memegang tangan Tang Wutong sebelum berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Jing Hongchen tiba-tiba menelepon. Huo Yuhao menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat. Kepala balai, apalagi yang ingin kamu katakan? Jing Hongchen berhenti sejenak sebelum berkata, Huo Yuhao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saat ini, permaisuri Dewa Perang sedang diselidiki oleh Yang Mulia. Saya tidak tahu kenapa, tapi ini ada hubungannya dengan Gereja Roh Kudus. Saya mendengar bahwa para insinyur jiwa di ketenteraan membunuh banyak anggota Gereja Roh Kudus tingkat rendah. Hanya si jahat berjudul Douluo yang berhasil melarikan diri. Ada juga kebingungan mengenai hal ini di ibu kota. Itu juga alasan mengapa tentara belum berbuat apa-apa. Namun, saya juga mendengar permaisuri Dewa Perang telah mengerahkan insinyur jiwa yang baru terlatih untuk mengisi kekosongan dalam Legiun Insinyur Jiwa. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Oh. Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Jing Hongchen. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti ini. Jing Hongchen melanjutkan, berkata, saat ini, para insinyur jiwa yang baru terlatih seharusnya sedang dalam perjalanan. Saya memperkirakan Yang Mulia tidak ingin menyinggung 2 Douluo tertinggi di Gereja Roh Kudus karena masalah ini. Namun, kekuatan di bawah Yang Mulia semakin kuat. Juga bukan fakta bahwa kedua Ultimate Douluo berada pada keunggulan absolut. Setidaknya permaisuri Dewa Perang seharusnya baik-baik saja. Yang Mulia paling mempercayainya. Selain itu, dia masih harus bergantung padanya untuk membantunya dalam perang. Ini adalah kesempatan bagus sekarang. Adapun apa yang dapat Anda lakukan, itu tergantung pada Anda. Saya tidak akan berbicara lebih jauh.
Aku hanya akan menganggapnya sebagai balasan karena aku tidak membunuh kita. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, terima kasih sudah memberitahu kami. Setelah selesai, dia memegang Tang Wutong dan berbalik sebelum pergi. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sama-sama tercengang saat melihat kakek mereka. Mereka tidak mengira dia akan memberitahu Huo Yuhao rahasia-rahasia seperti itu. Tak satu pun dari kalian tidak mengerti kenapa, kan? Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Saya tidak berbohong sama sekali. Tidakkah menurutmu aku mengkhianati kerajaanku? Jing Hongchen berbicara dengan nada mengejek diri sendiri. Suara Xiao Hongchen sedikit serak ketika dia bertanya, kakek, mengapa kamu melakukan itu? Jing Hongchen menatapnya dengan dingin. Sekarang, tahukah kamu betapa konyolnya tindakanmu tadi? Biarkan aku memberitahu Anda. Bahkan jika kerajaan kita menguasai seluruh benua, Akademi Shrek akan baik-baik saja. Kekaisaran tidak akan menargetkan akademi. Alasannya sederhana. Ini adalah akademi, bukan sebuah kerajaan. Ini juga mengapa Akademi Shrek sangat pintar. Mereka tidak pernah condong ke pihak manapun. Mereka hanya mempengaruhi para master jiwa dan insinyur jiwa. Tidak peduli kerajaan mana yang menguasai benua ini, mereka pasti menginginkan akademi bergengsi untuk tetap bertahan. Inilah sebabnya Akademi Shrek bisa bertahan begitu lama, dan akan terus bertahan. Jika kekaisaran benar-benar ingin menghancurkan Akademi Shrek, hal itu mungkin akan memicu kejatuhannya sendiri. Ini karena ada terlalu banyak individu kuat di akademi. Misalnya, ada banyak kekaisaran jiwa surgawi yang berasal dari Akademi Shrek yang telah tunduk pada kekaisaran matahari bulan. Mereka bisa tunduk setelah kekaisaran jiwa surgawi musnah. Namun, apakah kamu yakin mereka akan langsung memberontak jika Akademi Shrek dihancurkan? Kalian berdua pernah ke Akademi Shrek sebelumnya. Katakan padaku, bagaimana rasanya di sana? Xiao Hongchen mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apapun. Meng Hongchen berkata, ini benar-benar institusi pembelajaran yang ingin dikunjungi oleh setiap guru jiwa. Meski kami dikucilkan oleh siswa di sana, namun para guru tidak melakukan hal yang sama. Selama kami bertanya, kami mendapat jawaban yang benar. Di sana, mereka mempunyai suasana belajar dan kultivasi terbaik. Siswa manapun yang berasal dari Akademi Shrek adalah siswa yang luar biasa. Selain itu, setiap orang memiliki kecintaan yang mendalam terhadap akademi. Jika memungkinkan, saya sangat ingin kembali ke sana untuk belajar. Itu sebabnya saya bisa mengerti mengapa banyak siswa halaman dalam memilih untuk tetap berada di akademi. Omong kosong. Xiao Hongchen meraung marah. Jing Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, nak, kamu terlalu keras kepala. Tahukah kamu? Saya pernah ke Akademi Shrek sebelumnya, dan sangat ingin belajar di sana sekali. Itu juga alasan mengapa kalian berdua bisa pergi ke sana sebagai gantinya. Itu karena aku mengandalkanmu untuk mewujudkan impianku. Saya tahu betapa luar biasanya murid-murid mereka. Mereka yang datang ke Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon juga akan berprestasi, tapi mau tak mau aku mengirim kalian berdua ke sana. Bukan hanya aku. Setiap guru jiwa ingin pergi ke sana. Semua orang ingin pergi ke sana, bahkan yang mulia. Yang mulia. Seru Meng Hongchen. Jing Hongchen mengangguk dan menjawab, percaya atau tidak. Jika Yang Mulia memerintah benua di masa depan, putra mahkota akan belajar di Akademi Shrek, selama keselamatannya terjamin. Inilah pesona Akademi Shrek. Itu sebabnya Shrek akan baik-baik saja. Segala sesuatu yang disebutkan Xiao sebelumnya sungguh konyol. Mengenai mengapa saya memberitahu Huo Yuhao semuanya sebelumnya, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Itu karena aku berharap dia akan mengetahuinya, atau lebih tepatnya, aku tidak ingin melihat kekaisaran mendominasi benua begitu cepat. Jika kekaisaran berhasil menguasai benua, insinyur jiwa seperti kita akan kehilangan pijakan. Selama perang berlanjut, Anda berdua memiliki kesempatan untuk bersinar di ruang ibadah di masa depan. Inilah sebabnya saya melakukan itu. Itu benar, aku mengkhianati kerajaanku. Namun, saya harus melakukannya demi keluarga saya. Jing Hongchen menutup matanya karena kesakitan. Kalian berdua harus ingat bahwa kalian tidak boleh lagi memperlakukan Huo Yuhao sebagai target kalian. Tak satu pun dari Anda memiliki peluang. Aku belum pernah mendengar seorang jenius luar biasa yang muncul dari Akademi Shrek sebelumnya. Dia sudah berkembang sepenuhnya. Bahkan dua ultimate Douluo di Gereja Roh Kudus mungkin tidak bisa membunuhnya. Begitu mereka mati, benua itu akan menjadi milik Huo Yuhao. Jika ada orang dalam sejarah benua Douluo yang bisa menandinginya, itu pasti pendiri sekte Tang San. Saat itu, Tang San memimpin 7 monster Shrek saat mereka mendirikan sekte Tang. Mereka mendominasi seluruh benua, dan dia akhirnya menjadi dewa. Dia mengalahkan Hellmaster dari Marshall Soul Hall, yang telah menjadi dewa.
Dari sana, dia menghancurkan aula jiwa bela diri dan membantu kerajaannya benar-benar mengendalikan benua. Setelah itu, dia naik ke alam dewa dan menghilang. Meskipun ini legenda, saya yakin Huo Yuhao dan Tang Wutong sama-sama memiliki potensi menjadi dewa jika alam seperti itu ada. Mereka adalah lawan yang tidak bisa ditantang oleh kalian berdua. Dewa? Ketika dia mendengar kata ini, bahkan Xiao Hongchen pun tercengang. Dia belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Apa artinya menjadi dewa? Apakah memang ada dewa di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Namun, legenda ini ada di Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bahkan hingga saat ini, patung 7 monster Shrek generasi pertama yang menjadi dewa masih berada di luar gerbang Akademi Shrek. Jing Hongchen mengangguk dengan serius. Itu sangat mungkin. Waktu akan membuktikan segalanya. Mungkin kita benar-benar bisa melihat penampakan dewa dalam hidup kita. Meng Hongchen benar-benar bingung sekarang, sedangkan Xiao Hongchen dalam keadaan linglung. Dia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dia anggap sebagai musuh terbesarnya ternyata berpotensi menjadi dewa. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak tinggal lebih lama lagi setelah mereka meninggalkan istana. Mereka terbang ke langit. Semua alat pengintai jiwa hanyalah lelucon bagi mereka. Yuhao, apakah kamu percaya pada Jing Hongchen? Tang Wutong bertanya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, sangat kredibel. Mengapa? Tang Wutong tidak mengerti. Huo Yuhao menjawab, dia sudah melewati masa jayanya. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Jing Hongchen sudah sangat tidak senang dengan kekaisaran matahari bulan. Dia pernah menjadi kepala aula kebajikan terkemuka dan salah satu insinyur jiwa kelas 9 terbaik. Bagaimana dengan sekarang? Meskipun dia adalah wali kota kota surga Dou dan tampak sangat dimuliakan, dia sebenarnya telah dikeluarkan dari inti kekuasaan kekaisaran matahari bulan, karena ulah Su Tianran. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Dari perkataan kedua cucunya tadi, memang terlihat dia sedang geram. Karena itu, dia membutuhkan cucu-cucunya untuk ikut serta dalam kesempatan tersebut. Kedamaian tidak pernah dibutuhkan oleh individu yang berkuasa. Mereka hanya punya peluang jika perang ini terus berlanjut. Jing Hongchen hanya takut tidak akan ada lagi kekacauan. Tentu saja, dia tidak ingin kita menyakiti kekaisaran matahari bulan, tapi dia tidak ingin kekaisaran matahari bulan menguasai seluruh benua begitu cepat. Itu tidak akan bermanfaat baginya. Dia sebenarnya sangat egois. Tang Wutong sedikit mencemooh. Huo Yuhao merasa agak berat dan berkata, bukan itu sebenarnya. Dengan adanya keluarganya, dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan Duk Macan Putih. Apakah dia mengabaikan ibu dan aku karena? Apakah saya benar-benar mencari alasan atas namanya? Huo Yuhao kaget, tapi menurutnya itu lucu juga. Dia masih sangat ingat bahwa dia diam-diam bersumpah untuk membalaskan dendam ibunya ketika dia menjadi orang terkuat di benua Douluo ketika dia meninggalkan rumah Adipati. Dia sudah hampir mencapai tujuannya untuk menjadi orang terkuat di benua itu. Jika dia bisa menjadi Ultimate Douluo di masa depan, dia bisa menjadi orang terkuat di dunia ini. Namun, dia tidak lagi pendendam seperti dulu. Saat dia menjadi lebih kuat, banyak kebenciannya perlahan hilang. Huo Yuhao sangat berterima kasih kepada Akademi dan Sekte Tang. Tanpa bimbingan Akademi, dia mungkin mengambil jalan yang salah. Mungkin dia telah menjadi master jiwa jahat. Justru karena Akademi terus mengubah perspektifnya dan prihatin dengan pertumbuhannya. Akademi membesarkannya hingga menjadi seperti sekarang ini. Itu juga karena dorongan yang didapatnya dari rekan satu timnya. Huo Yuhao adalah orang yang bersyukur. Dia selalu seperti ini. Dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar hutang budi ini. Cahaya bintang redup bersinar di langit. Bintang-bintang sangat terang malam ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyembunyikan diri di langit malam menggunakan imitasi Huo Yuhao dan terbang ke arah selatan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bunuh para insinyur jiwa itu? Ini adalah kesempatan bagus sebelum mereka bertemu dengan tentara. Kata Tang Wutong. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ini memang kesempatan bagus. Jusi pernah mengajukan ide ini kepadaku, jika aku bisa membunuh Su Tianran, dia tidak akan berperang selama 10 tahun ke depan. Kerajaan Bintang Luo dan Douling akan diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Apa? Dia ingin membunuh suaminya. Tang Wutong tercengang. Ada senyuman pahit di wajah Huo Yuhao. Sepertinya begitu. Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, saya harus mengakui bahwa lamarannya menggiurkan. Itu sebabnya target saya selanjutnya mungkin adalah Su Tianran. Su Tianran adalah seorang anti pahlawan. Kekaisaran matahari bulan benar-benar mampu mendominasi seluruh benua yang dikuasainya.
Namun, pasti akan terjadi kekacauan di Kekaisaran Matahari Bulan jika dia mati. Juzi memerlukan waktu untuk menstabilkan posisi putranya di Kekaisaran. Itu sebabnya Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan mampu melancarkan perang apapun dalam jangka pendek, bahkan jika dia mengingkari janjinya. Itu sebabnya membunuh Su Tianran adalah tujuan saya. Tang Wutong berkata, jadi, Anda akan pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk membicarakan masalah ini dengan Juzi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Itu bukan satu-satunya alasan. Singa hanya akan bernegosiasi dengan harimau. Jika kami tidak menunjukkan kekuatan kami, bagaimana mungkin saya bisa memaksanya menepati janjinya? Itu sebabnya kita tetap harus bertindak dan melemahkan kekuatannya. Setelah itu, kami akan bernegosiasi dengannya. Dengan cara ini, dia akan lebih terdesak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jika memungkinkan, saya tidak ingin bermusuhan dengannya. Juzi terlalu pintar, terutama di medan perang. Bahkan aku tidak bisa mengecohnya. Tang Wutong mengangguk dan berkata, satu-satunya kelemahan Juzi adalah kemampuan individunya. Jika dia lebih kuat, dia akan terlalu berbahaya. Yu Hao, maukah kamu membunuhnya jika dia mengancam akademi suatu hari nanti? Ketika dia menanyakan hal ini, Tang Wutong terlihat sangat serius. Ketika Huo Yuhao menatap matanya, Tang Wutong mengungkapkan ekspresi bersalah. Dia menunduk dan berkata, maaf, Yu Hao. Saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Huo Yuhao menariknya ke pelukannya dan mengendalikan kecepatan terbang mereka seperti ini. Saya mengerti. Jangan khawatir, Wutong. Di dunia ini, hanya Dong Er dan QR yang mampu masuk ke dalam hatiku. Saat ini, entah itu Dong Er atau QR, mereka sebenarnya adalah Anda. Itu sebabnya tidak ada yang bisa mempengaruhi hubungan kami. Ya, saya pernah menyukai Juzi. Namun, itu semua hanyalah masa lalu. Segalanya mungkin akan berbeda jika dia bersedia bersamaku sebelum aku tahu kamu adalah seorang perempuan. Namun, dia tidak melakukannya, dia memilih untuk menempuh jalannya sendiri. Jadi, aku sudah tahu bahwa selamanya tidak mungkin ada di antara kita. Itu sebabnya saya hanya memperlakukannya sebagai teman. Jika dia mengancam akademi suatu hari nanti, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dalam dirinya. Akademi masih menjadi hal terpenting di hatinya. Tang Wutong mengungkapkan senyuman di wajahnya dan bertanya, bagaimana jika akulah yang mengancam akademi? Aku tahu itu pertanyaan bodoh, tapi aku tetap ingin bertanya padamu. Huo Yuhao tercengang. Setelah ini, dia langsung berubah serius, kamu tidak boleh bercanda tentang itu. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan membunuhmu juga. Bedanya, aku akan bunuh diri setelah membunuhmu, aku akan bunuh diri demi kamu. Dengan cara itu, aku akan melindungi cinta kita dan akademi. Maafkan aku, Yu Hao. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu di masa depan. Tang Wutong memeluknya erat dan sepertinya ingin meredakan kekhawatirannya. Huo Yu Hao dengan lembut membelai rambut panjangnya dan berkata, saya harap hari seperti itu tidak pernah datang. Menurutku Juzi tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun, akademi bukanlah sebuah kerajaan. Tidak peduli betapa marahnya Su Tianran, dia tidak akan menargetkan akademi. Bagi penguasa manapun, akademi adalah pemasok bakat terbaik. Apalagi akademi ini memiliki sejarah yang panjang. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia harus mempertimbangkan apakah itu layak untuk menimbulkan kemarahan semua siswa di akademi. Tang Wutong mengangguk dan berkata, ya, kami semua akan memberikan segalanya jika akademi dihancurkan. Huo Yuhao mengangguk ringan dan menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya, baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Mari kita menambah kecepatan. Mari kita amati situasi di Kekaisaran Matahari Bulan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kita perlu melemahkan kemampuan Juzi, tapi kita tidak bisa melakukannya terlalu banyak. Selanjutnya, Kekaisaran Matahari Bulan akan beradaptasi setelah kita bergerak. Hal lain mungkin juga terjadi. Artinya, Gereja Roh Kudus mungkin mengirim seseorang menjadi tentara. Kalau begitu, suasananya akan sedikit ramai. Kita hanya perlu membunuh para insinyur jiwa itu dan menanamnya di Gereja Roh Kudus. Saya tidak akan merasa was-was melakukan hal itu. Tang Wutong membentak, kamu semakin parah. Menurut Anda siapa yang akan diutus Gereja Roh Kudus selanjutnya? Akankah Ye Shui datang secara pribadi? Ada juga Zhong Liu. Setelah dia menyerangku hari itu, kamu sangat melukai jiwa bela dirinya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Huo Yuhao berkata, asal-usul Zhong Liu pasti terluka juga. Meskipun saya tidak tahu seberapa kritis lukanya, luka itu seharusnya tidak ringan. Dia tidak akan bisa pulih dalam sebulan.
Itu sebabnya saya percaya Gereja Roh Kudus hanya dapat mengirimkan satu orang yang mampu menimbulkan rasa takut ke dalam hati setiap orang, Yesi Shui. Hanya saja Yesi Shui mungkin tidak bisa dibandingkan dengan seluruh pasukan. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Kematian Do Uluo, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mungkin tidak terlalu takut padanya dengan alat jiwa terkait yang mereka miliki. Bahkan Ditian tidak bisa melawan mereka dengan baik. Saya ingin tahu apakah lukanya sudah sembuh. Tang Wutong memutar matanya dan bertanya, apakah kamu mengkhawatirkan dia sekarang? Sudah bagus kalau dia tidak mengganggumu. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, saya harus menghadapinya suatu hari nanti, bahkan jika saya mencoba menghindarinya. Saya hanya berharap bisa menghadapinya ketika saya sudah lebih kuat. Saya hanya bisa berdiri di puncak dunia ini jika saya mengalahkannya. Wutong, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menghentikanku saat aku menantangnya suatu hari nanti. Anda juga tidak perlu membantu saya. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mengalahkannya. Tang Wutong tercengang. Tapi kita bersama. Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, bagi saya, menantang Ditian bukan hanya cara untuk membuktikan kekuatan saya. Pada saat yang sama, ini adalah misi pribadi. Itu adalah misi yang harus saya selesaikan. Dalam benaknya, dia teringat apa yang dikatakan Nian Rombing padanya. Untuk meningkatkan kultivasinya dan menjadi Do Uluo transenden, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan kekuatan dewa emosi yang semakin besar di tubuhnya. Mungkin itu adalah kekuatan dewa. Itu adalah kekuatan yang bukan miliknya. Setidaknya, itu bukan miliknya. Namun, itu menyatu dengannya. Ketika dia memanggil kekuatan ini sebelumnya, saat itulah Tang Wutong terluka saat mencoba menyelamatkannya. Dia melepaskan kekuatan emosi dan menyatukan emosinya dengan kekuatan bertarungnya. Itu juga merupakan arah penting yang dia tuju di masa depan. Ditian sudah berada di puncak dunia. Bahkan jika dia menjadi Ultimate Do Uluo dan memiliki inti jiwa ketiga, dia mungkin masih tidak dapat mengalahkan Ditian. Jika dia ingin mengalahkan Ditian, dia harus menggabungkan kekuatannya dengan emosinya. Hanya melalui cara inilah dia bisa mencapai terobosan dan benar-benar mewarisi gelar Dewa Emosi. Dia tidak melakukan ini hanya untuk dirinya sendiri sekarang. Menjadi dewa juga merupakan jalan yang harus dia ambil jika ingin membebaskan 6 roh di tubuhnya. Terlebih lagi, ketika saatnya tiba, dia pasti akan membawa Tang Wutong bersamanya ke alam dewa. Huo Yuhao memiliki pemikiran ini karena Tang Wutong begitu kuat, dia bisa meminta Nian Rombing untuk mencarikan gelar untuk diwarisinya setelah dia menjadi dewa emosi. Baginya, Nian Rombing tidak seharusnya menolak permintaannya. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao tiba-tiba merasa sangat termotivasi. Apa yang lebih membahagiakan daripada mengetahui arah hidup seseorang? Huo Yuhao mengendurkan pelukannya pada Tang Wutong dan memegang tangannya sekali lagi. Saat mereka berdua berbicara, mereka telah menempuh jarak 250 km. Di kejauhan, kondisi tanah terpampang di benak Huo Yuhao saat dia menggunakan deteksi spiritualnya. Seperti yang dijelaskan Jing Hongchen, ada sebuah lembah besar. Ukuran lembah ini jauh lebih besar dari sumur api es Yin yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Meskipun ada banyak harta karun dan bahkan 2 sumur di sumur api es Yin Yang, sumur itu tidak terlalu besar. Namun, di sini sangat berbeda. Lembah ini sangat besar, jauh melebihi ukuran kota biasa. Ada pintu masuk dan keluar di kedua sisi lembah. Medannya sangat rata. Dari tanaman yang tumbuh di sini, terlihat jelas bahwa ini adalah tempat harta karun. Pegunungan batu mengelilingi lembah. Meski tidak sepenuhnya tandus, tidak banyak tanaman yang tumbuh di pegunungan ini. Inilah sebabnya mengapa hanya bebatuan yang terlihat. Meskipun secara estetika tidak indah, mereka sangat tangguh. Itu adalah tembok kota alami. Kekaisaran Matahari Bulan bersembunyi di sini. Memang sangat sulit menemukan mereka. Jika bukan karena kecerdasan Jing Hongchen, Huo Yuhao tidak akan menemukan mereka di sini dalam waktu dekat. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat lebih detail. Memang benar, ada banyak tenda yang didirikan di lembah itu. Selanjutnya, ada formasi jiwa yang didirikan di 4 arah berbeda, di puncak gunung. Skala formasi jiwa ini cukup besar. Tampaknya mereka semua dipimpin oleh Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang. Dengan siapa mereka mencoba berurusan? Tentu saja bukan aku, kan? Huo Yuhao bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Seiring dengan tebakannya sebelumnya, jawabannya telah terungkap padanya. Rencananya akhirnya berhasil. Kekacauan internal terjadi ketika insinyur jiwa mereka membunuh para penguasa jiwa jahat. Gereja Roh Kudus pasti akan membalas. Saya ingin tahu bagaimana Zhu Zi akan menangani masalah ini. Dia tidak memimpin pasukan kembali ke kekaisaran. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mau mengakui kesalahannya.
Mengenai bagaimana Su Tianran akan menghadapi situasi ini, saya pikir sudah jelas. Dia akan memihak Juzi. Meskipun gereja Roh Kudus penting bagi Kekaisaran Matahari Bulan, tujuan utamanya adalah untuk menangani Akademi Shrek. Sekarang Akademi perlahan-lahan tidak menjadi lawan paling penting bagi Kekaisaran, gereja Roh Kudus menjadi semakin tidak penting, terutama setelah kehancuran Kekaisaran Jiwa Surgawi dan peningkatan kekuatan keseluruhan Kekaisaran Matahari dan Bulan setelah investasi besar-besaran. Jumlah sumber daya. Namun, Juzi berbeda. Reputasinya di ketentaraan semakin meningkat. Dia juga mewakili kepentingan Su Tianran. Jika dia dihukum berat, itu akan berbenturan dengan kepentingannya. Itu sebabnya Su Tianran harus berada di sisinya. Dewa kematian Douluo yang marah pasti akan berada di sini untuk mencari masalah. Aku hanya tidak tahu kapan dia akan muncul. Namun, sepertinya dia belum datang. Namun, dia tidak akan mampu menangani begitu banyak insinyur jiwa sekaligus bahkan jika dia berhasil menghancurkan sebagian dari formasi jiwa mereka. Mengenai keberadaan Juzi, aku khawatir hanya dia yang tahu. Tidak mudah menemukannya. Tentu saja, Huo Yuhao mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandang Ye Shishui, bukan dari sudut pandangnya sendiri. Dia memiliki deteksi spiritualnya. Bahkan jika ada lebih banyak tentara, dia masih dapat menemukan Juzi selama dia punya cukup waktu. Dia tidak langsung mencari Juzi. Dia hanya memeriksa penempatan tentara di medan, serta posisi semua formasi jiwa. Setelah ini, dia terbang lebih jauh bersama Tang Wutong, melalui rute yang harus dilalui tentara untuk memperkuat pasukan di lembah. Mustahil untuk melarikan diri dari pandangan Huo Yuhao mengingat kekuatan rohaninya. Tang Wutong bertanya, bagaimana? Seperti apa penempatan tentara di sini? Huo Yuhao berkata, seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon ada di sini. Juzi juga harusnya ada di sini. Ada 4 legiun insinyur jiwa peringkat Raja Binatang yang memimpin formasi jiwa di puncak gunung. Di lembah pegunungan, ada 8 formasi jiwa lainnya. Meskipun mereka lebih lemah, mereka dibangun sangat berdekatan satu sama lain. Mereka melengkapi formasi jiwa di puncak gunung dengan sangat baik. Di atas lembah, di wilayah yang luasnya beberapa ratus kilometer dari pusat, terdapat berbagai jenis alat jiwa pengintai udara. Ini jebakan. Bahkan kami akan ketahuan jika kami melakukan gerakan apapun di dalam dan tidak akan mudah untuk melarikan diri. Juzi benar-benar kejam. Dia mengincar Dewa Kematian Douluo dan Naga Suci Kegelapan. Itu terlalu mendominasi. Apakah mereka benar-benar terjatuh begitu parah? Tang Wutong terkekeh dan berkomentar, itu semua ulahmu. Jika Anda tidak menjebaknya, keadaan tidak akan seperti ini. Huo Yuhao juga tertawa. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku saat ini? Tang Wutong bingung saat dia memandangnya. Huo Yuhao tertawa, saat ini, saya merasa kita harus hati-hati masuk dari luar dan perlahan-lahan menghancurkan pertahanannya yang tidak bisa ditembus. Kami kemudian akan menggagalkan rencananya. Meskipun itu akan memakan waktu, aku merasa percaya diri karena suatu alasan. Jika rencanaku sebelumnya tidak berhasil, gereja Roh Kudus pasti ingin berurusan denganku terlebih dahulu. Dua ultimate Douluo tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, sepertinya Juzi akan membantu kami mengatasi tekanan kali ini. Dari pengaturannya saat ini, dia pasti cukup yakin bahwa Dewa Kematian Douluo akan datang dan mencari masalah. Kalau tidak, dia tidak akan bersiap seperti ini. Mari kita lihat dan amati dulu, dan biarkan mereka bertarung satu sama lain. Ketika mereka hampir selesai, mari kita turun tangan. Sedangkan untuk membunuh bala bantuan itu, tentu saja itu adalah perbuatan gereja Roh Kudus. Tang Wutong tertawa. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lagi pula, jika kamu adalah tokoh antagonis, maka akulah wanita dari tokoh antagonis itu. Haha. Saya pasti seorang pencuri, dan Anda adalah istri pencuri itu. Terdengar buruk. Istri pencuri apa? Saya jauh lebih baik dari itu. Keduanya dengan cepat menambah kecepatan dan terbang ke kejauhan. Lembah pegunungan. Tenda komandan. Juzi sedang duduk di tenda komandan. Saat ini, jubah prajuritnya telah hilang. Dia hanya mengenakan seragam resmi, sama seperti dia di istana. Dia mengerutkan alisnya dan berjalan mondar-mandir di tenda. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah instruksi Su Tianran tertunda untuk waktu yang lama, mereka akhirnya menghubunginya. Su Tianran dengan tegas menegurnya atas perbuatannya, tetapi dia tidak menyebutkan hukuman apapun. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan dihukum setelah dia kembali dari perang melawan kerajaan Douling dan Bintang Luo. Dekritnya sangat menarik. Semua orang tahu bahwa dia melindunginya. Hanya Juzi yang tahu bahwa dia tidak hanya melindunginya, dia juga melemahkannya. Terbukti,
Su Tianran tahu bahwa Gereja Roh Kudus akan marah setelah dia mengeluarkan dekret ini. Tentu saja, dia tidak takut dengan Gereja Roh Kudus di kota Radian. Dia memiliki legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon untuk melindunginya. Seiring dengan formasi jiwa di Radiant City, bahkan Ultimate Douluo tidak dapat dengan mudah menumpangkan tangan padanya. Su Tianran juga bukanlah orang yang membunuh master jiwa dari Gereja Roh Kudus. Itu adalah insinyur jiwa Juzi di ketentaraan. Dia bahkan menjadi komandan 3 pasukan. Akan mengejutkan jika Gereja Roh Kudus tidak melampiaskan kemarahannya padanya. Untungnya, dia telah mempercayakan putranya kepada Su Tianran sebelum dia meninggalkan Istana Kekaisaran. Kecil kemungkinannya dia akan mendapat bahaya. Su Tianran tidak mempercayainya saat ini. Dia selalu sangat tidak percaya. Dia harus percaya bahwa dia memiliki terlalu banyak kekuatan setelah mereka menstabilkan keadaan di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Inilah mengapa dia melemahkannya melalui Gereja Roh Kudus. Tentu saja, hal ini juga bisa diperdebatkan sebaliknya. Dia ingin meminjam kekuatannya untuk melemahkan Gereja Roh Kudus. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membunuh mereka semua. Kekaisaran Matahari Bulan telah menunjukkan keunggulan absolutnya di benua itu. Ini berarti Gereja Roh Kudus dapat disingkirkan sekarang. Mengingat hal ini, bukanlah ide yang buruk untuk memusnahkan para penguasa jiwa jahat untuk selamanya. Setidaknya, ini adalah sesuatu yang ingin dilihat oleh semua warga dan pejabat. Jika ya, mengapa tidak? Su Tianran hanya akan menjadi pengamat. Dia jelas sadar bahwa dia harus berdiri di sisi Juzi. Dia mempunyai kekuatan yang besar, dan dia juga sangat pintar. Adapun Gereja Roh Kudus, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah tentara memberontak, itu setara dengan Gereja Roh Kudus yang diasingkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka tidak bisa kembali ke kejayaannya lagi. Sama seperti Jing Hongchen, Gereja Roh Kudus telah mencapai tujuannya. Kesalahan terbesar Gereja Roh Kudus adalah kesombongannya. Itu terlalu sombong, percaya bahwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak dapat menghadapi Akademi Shrek tanpa mereka. Dalam hal ini, 3 kerajaan di benua Douluo yang asli telah melakukan kesalahan yang sama. Mereka meremehkan kekuatan alat jiwa. Su Tianran dan Kekaisaran Matahari Bulan telah menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa alat jiwa dapat membantu mereka mendominasi seluruh benua. Setelah fakta ini diketahui, apa gunanya Gereja Roh Kudus selanjutnya? Kejahatan Gereja Roh Kudus telah menimbulkan banyak kemarahan. Menyingkirkan mereka sepenuhnya adalah sesuatu yang semua orang akan senang melihatnya. Tempat-tempat kotor di masa lalu harus dibersihkan, dan harus dibersihkan sepenuhnya. Yang diinginkan Su Tianran adalah memerintah seluruh benua dengan benar, bukan dengan cara yang jahat. Inilah sebabnya dia memikirkan ide bagus ini setelah merenungkannya. Dia akan membiarkan orang lain menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan dirinya. Adapun kehidupan Juzi, apakah itu penting dibandingkan dengan masa depannya? Tentu saja, jika dia benar-benar meninggal, dia akan tetap sangat sedih. Setidaknya, dialah yang paling setia dan perhatian di antara semua bawahannya. Su Tianran bahkan sudah memikirkannya. Jika Juzi meninggal, dia akan mengumumkan kepada rakyatnya bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain di masa depan. Bagaimanapun, dia sudah memiliki putra mahkota. Apakah dia memiliki seorang permaisuri tidak menjadi masalah lagi. Senyuman dingin di wajah Juzi melebar. Dia benar-benar bisa memahami pikiran Su Tianran saat ini. Dia bahkan bisa membayangkan ekspresinya saat memberikan dekret ini. Anti pahlawan yang tidak percaya. Ini adalah penilaiannya terhadapnya. Namun, dia semakin membencinya saat ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yu Hao. Tang Wutong terluka parah oleh Zhong Liu malam itu. Apakah dia berhasil merawatnya setelah dia pergi? Saat dia memikirkan Huo Yu Hao, rasa dingin di hati Juzi berubah menjadi kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa pria itu adalah ancaman terbesarnya di masa depan, dia tetap memikirkannya. Jika dia harus kalah dari seseorang di masa depan, dia berharap itu terjadi pada Huo Yu Hao. Bukan hal yang memalukan kehilangan seseorang yang sangat dia cintai. Mungkin itu bahkan suatu bentuk kebahagiaan. Ketika itu terjadi, dia mungkin benar-benar terbebas. Segala jenis ide muncul di benaknya. Setelah 2 jam, dia kembali ke tempat duduknya dan duduk dengan sedikit lesu. Setelah dia rela menerima pujian dari bawahannya, reputasinya di ketentaraan tumbuh sangat tinggi. Semua jenderal mengagumi dan menghormatinya. Mereka beristirahat di sini karena menunggu perintah Su Tianran. Selain menegur Juzi, Su Tianran juga menginstruksikannya untuk melanjutkan serangannya sampai mereka menguasai seluruh benua. Persediaan akan dikirim. Mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Gereja Roh Kudus, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Apakah Anda masih berpikir untuk menggunakan saya sebagai alat untuk membantu Anda menguasai seluruh benua?
Pandangan dingin melintas di mata Juzi. Su Tianran, kamu sangat berani. Keegoisan Anda akan menghancurkan Anda. Anda hanya punya 3 sampai 4 tahun lagi untuk hidup. Kecuali aku mati, kamu ditakdirkan. Saat dia berpikir sampai di sini, Juzi terlihat sangat kedinginan. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Untungnya, dia satu-satunya orang di tenda saat ini. Tidak ada yang melihatnya. Dekrit itu sudah hancur menjadi kertas bekas di tangannya. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, membuat Juzi tersentak bangun. Dia tanpa sadar memakai alat jiwanya yang berbentuk manusia dan bergegas keluar untuk melihatnya. Begitu dia keluar dari tenda, dia langsung melihat langit yang terang benderang. Di puncak gunung yang mengelilingi lembah gunung, 4 formasi jiwa telah sepenuhnya melepaskan penghalang pertahanan terkait mereka. Hanya saja cahaya yang datang dari pelindung jiwa di tenggara jauh lebih redup, dan bebatuan berjatuhan dari langit di sisi itu. Untungnya, hanya insinyur jiwa yang ditempatkan di sana. Tidak banyak orang yang terluka karena sinar jiwa digunakan untuk mengatasi bebatuan yang berjatuhan. Insinyur jiwa tingkat lanjut dengan cepat berkumpul di dekat tenda komandan. Mereka semua melihat ke langit, dan mereka tampak sangat serius. Hanya Juzi yang terlihat mantap. Bahkan ada ekspresi mencemooh di wajahnya, apa yang akan terjadi akan selalu datang. Sayangnya dia lebih bodoh dari yang saya kira. Apakah dia benar-benar mencoba mengatasi formasi pertahananku dengan kekerasan? Marsekal, kita tidak boleh berpuas diri. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di Kekaisaran. Yang terbaik adalah bersikap bijaksana. Di langit, sosok berwarna merah tua melintas. Ada proyeksi besar di balik angka ini. Proyeksi ini tingginya sekitar 100 meter, dan seluruhnya berwarna merah tua. Ada menara runcing raksasa yang mengelilingi lengannya. Lampu merah baru saja menghilang dari ujung menara. Ketika sisi tenggara formasi jiwa diserang, penghalang pertahanan terkait secara otomatis diaktifkan. Namun, hal itu masih bisa diatasi. Kerugian besar pun terjadi. Lebih dari sepertiga formasi jiwa musnah. Inilah mengapa efek dari penghalang pertahanan yang terhubung ke arah ini tidak terlalu ideal. Ye Shishui adalah sosok yang melayang di depan. Di belakangnya ada boneka iblis jiwa darahnya, dan pagoda runcing itu tidak diragukan lagi adalah alat jiwa yang dipuji sebagai satu-satunya alat jiwa yang hampir menjadi alat jiwa kelas 10, pagoda Dewa Kematian. Pagoda Dewa Kematian hampir mengancam kehidupan Huo Yuhao. Kali ini menghadap Juzi. Suara Ye Shishui terdengar jauh dan luas. Permaisuri, serahkan semua pembunuhnya dan aku akan pergi. Anda akan tetap menjadi marshal. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun hidup. Semua insinyur jiwa akan mati. Suara Juzi ditransmisikan melalui alat jiwa yang memperkuat suara. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Hanya ada prajurit setia di sini. Pembunuh apa yang kamu bicarakan? Dewa Kematian Douluo, sebagai yang paling disembah di Kekaisaran dan pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, beraninya kamu membunuh prajuritku? Bahkan jika Anda menyampaikan masalah ini kepada Yang Mulia, saya tidak akan takut pada Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan aku dan formasi jiwaku sendirian? Kamu terlalu naif. HMPH. Ye Shishui meraung marah. Tiba-tiba, suaranya bergema di mana-mana. Seluruh lembah pegunungan mulai bergetar. Bola lampu merah lainnya terbentuk di puncak pagoda Dewa Kematian miliknya. Meskipun Ye Shishui tidak memiliki deteksi spiritual Huo Yuhao, kekuatan spiritualnya masih sesuai standarnya. Dia masih bisa menggunakan suaranya untuk menemukan seseorang. Pada saat ini, seberkas cahaya putih yang mendominasi naik ke langit. Sinar cahaya putih ini langsung muncul di depan Ye Shishui. Jika dilihat lebih dekat, terlihat jelas bahwa berkas cahaya ini terbentuk dari 8 berkas cahaya yang lebih kecil. Itu sangat mempesona. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa hancur. Itu juga menerangi seluruh langit malam. Pada saat ini, raungan naga bernada rendah terdengar, dan sosok hitam pekat menghalangi Ye Shishui. Itu adalah seekor naga hitam raksasa. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengeluarkan napas hitam pekat, yang sangat kontras dengan pancaran cahaya putih. Saat nafas dan pancaran cahaya putih berbenturan, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya tampak terbentuk di dalam nafas hitam. Meski dipaksa mundur oleh pancaran cahaya putih, pancaran cahayanya juga melemah dengan cepat. Ekspresi Juzi berubah. Dia bergumam, Kaisar Naga Douluo, kamu memang ada di sini juga. Ya, naga suci kegelapanlah yang memblokir serangan Ye Shishui. Naga hitam besar itu tidak diragukan lagi adalah tubuh sejatinya. Tabrakan mengerikan di udara menghasilkan percikan api yang menyilaukan, yang hanya menghilang setelah pancaran cahaya putih benar-benar hilang.
Serangan terkait pertama dilawan dengan paksa oleh naga suci kegelapan begitu saja. Komandan Legiun yang melancarkan serangan ini menjadi pucat. Mereka tidak menyangka serangan terkait dari 8 formasi jiwa akan dilawan oleh kekuatan seorang master jiwa. Itu sudah melampaui apa yang bisa mereka pahami. Namun, itu hanyalah awal dari serangan mereka. 4 berkas cahaya lainnya ditembakkan ke arah Ye Shishui. Keempat berkas cahaya ini datang dari keempat sisi. Mereka dilepaskan oleh 4 legiun insinyur jiwa peringkat Raja Binatang. Meskipun serangan terkait yang dilakukan oleh legiun insinyur jiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan serangan terkait sebelumnya, kekuatan setiap pancaran cahaya masih setengah dari pancaran cahaya putih sebelumnya. Saat keempat berkas cahaya itu keluar, langit langsung berubah warna. Serangan dan pertahanan yang terkait adalah kekuatan terbesar yang dapat diandalkan oleh para insinyur jiwa. Ini juga mengapa Juzi merasa terhina saat melihat Ye Shishui ingin melawan pasukannya secara langsung. Melawan pasukan seperti itu bukanlah pilihan terbaik bagi Ultimate Douluo untuk bertarung langsung. Dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Tentu saja, itu juga karena alat pengawasan jiwa yang dia buat sangat efektif. Terlepas dari kemampuan khusus Huo Yuhao, judul biasa Douluo, dan bahkan Ultimate Douluo, tidak akan bisa bersembunyi dari alat jiwa pengintai itu. Inilah alasan situasi saat ini. Sinar merah gelap dilepaskan ke Juzi. 4 legiun insinyur jiwa peringkat Raja Binatang baru saja selesai menyerang, dan sekarang dengan panik mengerahkan kembali penghalang pertahanan mereka yang terkait. Ye Shishui sangat pandai memanfaatkan peluang. Dia bahkan tidak peduli dengan 4 berkas cahaya itu. Sebaliknya, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Juzi. Long Xiaoyao mulai berputar di langit sambil menghembuskan nafas demi nafas. Dia menghilangkan 4 berkas cahaya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, aliran udara hitam di sekitar tubuhnya jelas menjadi lebih lemah. Cahaya berdarah mendekat. Tidak heran pagoda Dewa Kematian adalah alat jiwa penyerang terkuat di dunia. Penghalang pertahanan terkait yang didirikan oleh 4 legiun insinyur jiwa langsung hancur, dan lampu merah menghujani Juzi. Saat ini, Juzi hanya merasakan tubuhnya menjadi dingin. Dia tidak bisa menghindarinya meskipun dia menginginkannya. Ini adalah efek mengerikan dari alat jiwa yang hampir menjadi kelas 10. Namun, garis pertahanan kedua langsung diaktifkan. 8 formasi jiwa di dalam lembah gunung bersinar terang pada saat bersamaan. Lapisan penghalang pertahanan terkait lainnya didirikan di atas mereka, melindungi Juzi. Saat cahaya merah darah dan penghalang pertahanan berwarna putih bertabrakan, cahaya terang dilepaskan. Seolah-olah seberkas cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Namun, mereka tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, mereka berubah menjadi roh pembalas dendam berwarna merah darah yang mencakar dan mengunyah penghalang. Suara menusuk dan menggaruk bisa terdengar. Cahaya Dewa Kematian sangat menakutkan karena membakar jiwa yang tak terhitung jumlahnya setiap kali dilepaskan. Dari situlah terbentuklah kekuatan balas dendam terkuat. Itu bukan hanya serangan yang digerakkan oleh kekuatan jiwa. Itu juga mengandung kekuatan spiritual. Sebuah penghalang pertahanan terkait yang dibentuk oleh hampir 10 legiun insinyur jiwa diperlukan sebelum Dewa Cahaya Kematian dapat dilawan. Lampu merah darah akhirnya menghilang. Namun, meski banyak prajurit yang tidak terluka, mereka merasa seolah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Mereka semua merasa pusing. Dewa Kematian Douluo sebenarnya sangat kuat. Itu juga pertama kalinya Juzi menghadapi Ye Shishui. Penilaiannya terhadap Dewa Kematian Douluo sudah sangat tinggi di masa lalu, tetapi saat ini, dia menyadari bahwa penilaiannya mungkin salah. Ye Shishui bukan hanya seorang Ultimate Douluo. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Alat jiwa ciptaannya sendiri mungkin tidak terlalu kuat, tetapi pagoda Dewa Kematian miliknya adalah salah satu alat jiwa terkuat di dunia insinyur jiwa. Dia bahkan adalah Ultimate Douluo yang jahat. Saat dia melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan ofensif yang bisa dia tunjukkan berada di luar imajinasi semua orang. Dia bahkan tidak membela diri. Dia menuangkan budidaya Ultimate Douluo-nya ke dalam pagoda Dewa Kematiannya. Seiring dengan kekuatan balas dendam di pagoda Dewa Kematiannya, dia berhasil melawan 10 legiun insinyur jiwa dengan kekuatan individualnya. Ini adalah kekuatan mutlak. Long Xiaoyao juga membuat heran semua orang. Bagaimanapun, serangan Ye Shishui tidak berhasil mengatasi formasi pertahanan dari ke-12 formasi jiwa. Namun, Long Xiaoyao telah membantu Ye Shishui bertahan dari semua serangan mereka hanya dengan kekuatannya sendiri. Apakah dia masih manusia? Bisakah manusia benar-benar menahan serangan mengerikan yang bahkan mampu menghancurkan seluruh kota? Bahkan Ditian diekspos oleh Gereja Roh Kudus ketika dia menghadapi alat jiwa ofensif yang terkait. Apakah Kaisar Naga Douluo lebih kuat dari Ditian?
Di suatu tempat yang sangat jauh, dua orang sedang berbaring di semak-semak biasa. Mata mereka berdua terpejam, namun mereka berpegangan tangan dengan sangat erat. Yu Hao, bukankah menurutmu ini kesempatan bagus? Jika kita, Tang Wutong bertanya dengan lembut. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Ketika Kaisar Naga Douluo dan Dewa Kematian Douluo pertama kali tiba, mereka sudah menyadarinya. Setelah itu, Huo Yu Hao membawa Tang Wutong ke sini. Mereka tidak mengamati pertarungan dengan mata mereka, tetapi melalui deteksi spiritualnya. Deteksi spiritual Huo Yu Hao menyelimuti seluruh medan perang. Dia mengamati dari sudut pandang setinggi langit, dan mengamati setiap perubahan di medan perang. Satu-satunya perasaan yang dia miliki adalah bahwa kedua Ultimate Douluo terlalu mendominasi. Tidak heran mereka adalah Ultimate Douluo. Huo Yu Hao secara kasar dapat menebak bahwa kekuatan bertarung gabungannya dan Tang Wutong berada di sekitar standar Ultimate Douluo. Namun, dia merasakan perasaan berbeda saat menyaksikan mereka beraksi. Apa itu Ultimate Douluo? Merekalah yang paling ekstrim di dunia ini. Mereka mewakili batas yang bisa dicapai manusia. Mereka tidak hanya sangat kuat, tetapi mereka juga sangat bangga. Ketika Ye Shishui tiba, dia tidak berpikir untuk menggunakan metode lain untuk bertarung. Dia muncul tepat di atas lembah pegunungan. Dia bahkan tidak melanjutkan untuk menghancurkan alat jiwa pengintai udara. Dia melepaskan pagoda dewa kematiannya begitu saja dan menyerang lembah gunung. Seberapa mendominasikah hal itu? Setidaknya Huo Yu Hao tidak memikirkan metode seperti itu ketika dia memikirkan bagaimana dia harus menghadapi lembah pegunungan ini. Itu adalah metode yang seharusnya gagal. Namun, Ye Shishui mengandalkan kemampuannya untuk mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Dia bahkan hampir mengancam nyawa Zhu Zi. Huo Yu Hao sangat yakin bahwa kemampuan Long Xiaoyao dan Ye Shishui saling melengkapi. Meskipun jiwa bela diri mereka tidak dapat menyatu, bahkan Di Tian pun mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka jika mereka bersama. Ultimate Douluo tidak mungkin memadukan jiwa bela diri mereka. Ini karena fusi jiwa bela diri pada tingkat seperti itu akan melampaui batas kekuatan yang dimiliki dunia ini, itu mencapai tingkat dewa. Manusia tidak bisa mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Huo Yu Hao sangat menyadari bahwa dia dan Tang Wutong tidak akan dapat menggunakan keterampilan fusi mereka setelah mereka menjadi Ultimate Douluo.